Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak dalam materi unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Masih bersama Bapak Helmi SPD. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat memahami kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Unsur kebahasaan yang akan kita bahas pada hari ini dalam teks cerita fantasi ada yang pertama kata ganti atau pronomina, yang kedua ragam bahasa tidak formal, yang ketiga kata cerapan panca indera, yang keempat konjungsi penanda waktu, yang kelima kata atau ungkapan keterkejutan, lalu yang terakhir kalimat langsung dan tak langsung. Kita bahas yang pertama adalah kata ganti atau pronomina. Jadi kata ganti ini adalah penyebutan untuk subjek dalam sebuah kalimat. Dibagi menjadi tiga, ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama, contohnya ada orang pertama tunggal, aku, saya, jamak, kami, kita. Orang kedua pun sama, ada orang tunggal dan jamak, tunggalnya adalah engkau, kamu, jamaknya kalian. Dan yang ketiga, orang ketiga, tunggalnya kata orang ketiganya adalah ia, dia, lalu bentuk jamaknya adalah kata mereka. Kata ganti orang juga bisa ditandai dengan penggunaan sebutan atau nama. Ada contoh, Murkit, si peri kecil duduk manis di meja. Murkit bisa digunakan sebutan. Yang kedua, ia beranjak dari kursinya merapikan meja makan dengan lambaian tangannya. Ada kata ia. Selanjutnya yang kedua, ragam bahasa tidak formal. Jadi ragam bahasa yang tidak formal itu biasanya berupa percakapan sehari-hari. Contohnya di situ, Bu Guru tadi meminta kami bercerita di depan kelas, kata Murkit setelah menghirup kuah supnya sampai habis. Yang ketiga, kata cerapan panca indera. Jadi pada bagian ini teks yang kita baca ada kaitannya dengan kelima indera. Yang pertama penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan yang kelima pencitarasaan. Jadi di situ kita melihat ada gelap, terang, sunyi, wangi, basah, kering, lezat, enak, dan seterusnya. Selanjutnya, yang keempat adalah kata sambung penanda urutan waktu. Jadi dalam teks cerita fantasi muncul kata-kata sambung yang menghubungkan hubungan waktu dalam sebuah kalimat atau paragraf. Kita akan menemukan ada contoh setelah itu, ketika, kemudian, selanjutnya, dan seterusnya. Berikutnya, yang kelima, kata atau ungkapan keterkejutan. Jadi dalam teks cerita fantasi ada kata ungkapan keterkejutan yang berfungsi untuk menggerakkan cerita dan menimbulkan cerita yang seru. Misalnya ada kata tiba-tiba, tanpa diduga, dan seterusnya. Yang terakhir, kalimat langsung atau dialog. Jadi dalam teks cerita fantasi ada ucapan seseorang yang langsung diungkapkan dengan ciri ada penggunaan tanda kutip. Jadi contoh, masakan ibu semuanya enak, kata Murkit penuh semangat. Jadi kita lihat di situ ada dialog langsung yang diucapkan oleh si tokohnya Murkit. Ya, demikian materi kita dalam teks cerita fantasi dalam unsur kebahasaan. Semoga yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa kalian terima, dan jangan lupa kerjakan latihan setelah materi bahan ajar berikut ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.